Halo, balik lagi di Aditya Sting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara kita memodelkan model regresi linear berganda dan juga asumsi klasik di RStudio. Jadi nanti saya akan ajarkan gimana bentuk modelnya dan cara menginterpretasikan hasilnya. Langsung aja. Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial gimana cara kita mendapatkan datanya di tutorial sebelumnya, nanti bisa ditonton. Langsung kita buka datanya. Nah, datanya ini dapat dari web BPS, Badan Pusat Statistik. Nanti kita modelkan RLS di Jawa Timur dipengaruhi oleh 3 variabel ini. Langsung kita buka RStudio-nya. Sini saya udah nyiapin sintaksnya. Jadi sebenarnya tinggal copy aja, tinggal kopas atau langsung bisa di run. Ini ada beberapa library. Library ini buat teman-teman yang baru install R harus diinstal dulu ya. Jadi misalnya ini di run gak bisa atau gagal, itu berarti kita install dulu library-nya di sini. Install, dicari aja lm test. Nah, ini langsung diklik install aja. Pokoknya library yang ada di sini ini harus diinstal dulu biar dia pas di run bisa berhasil. Nah, langsung saya run ya. Caranya nge-run kalau saya langsung di control enter aja di keyboard, control enter, jadi dia barengan. Nah, kalau ini berarti berhasil ya, dia nge-load si library ini. Kalau gagal nanti dia akan failed. Nah, itu diinstal dulu berarti. Terus ini juga saya run. Nah, datanya ini kita panggil dulu ya. Datanya import from Excel. Data yang tadi ini rata-rata lama sekolah di Jawa Timur. Kita ambil dulu di sini. Nah, ini juga sama ya. Di sini ada library read Excel. Jadi ini juga diinstal dulu. Kayak tadi diinstal library read Excel-nya ini. Import. Nah, ini udah berhasil. Nah, untuk topiknya kawan-kawan terserah ya mau pakai data apa, tergantung penelitian yang akan dilakukan gitu. Tertarik sama topik apa gitu, tinggal dicari datanya. Jadi udah ya. Nah, modelnya ini karena saya mau RLS dipengaruhi oleh persentase penduduk miskin, PIP. Ini PIP ini persentase rumah tangga penerima program Indonesia Pintar. PDRB ini produk domestik regional bruto per kapita di Jawa Timur. Jadi 3 variabel ini untuk ngambil datanya di web BPS bisa ditonton di tutorial saya yang sebelumnya, ada di link di deskripsi nanti. Nah, ini di run modelnya, control enter. Ini maksudnya RLS rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh persentase penduduk miskin, persentase penerima PIP, dan PDRB per kapita ya. Kemudian ini tinggal di run juga, LM dari model datanya menggunakan book 1. Ctrl enter. Book 1 itu yang ini, merefer ke sini. Model itu ini, modelnya, datanya pakai data book 1 ini. Kemudian output Ctrl enter lagi. Summary dari OLS-nya. Nah, ini option ini biar digitnya muncul sampai digit yang paling kecil. Jadi di sintaksnya kayak ini. Ctrl enter lagi. Nah, ini dikeluarkan hasilnya. Jadi ini hasil dari bentukan modelnya. Di sini bisa dilihat ini nilai p-value. Nilai p-value persentase penduduk miskin kurang dari 0,05 sama p-value PDRB kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa persentase penduduk miskin dan produk domestik regional bruto per kapita ini berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk bentuk modelnya saya akan perlihatkan di Word.
Nah, modelnya kayak ini, tinggal ditampilkan ke samping. Rata-rata lama sekolah kabupaten ke I itu sama dengan ini ya, yang estimate ini. Interceptnya berarti ini 11, 4 digit, misalnya sambil 4 digit berarti ini 11, bla 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 bla, ini 11,2034 dikurang ini, pakai notasi lagi, kurang 0,2877 miskin untuk kabupaten ke I dikurang lagi PIP 0,0079 PIP I ditambah 0,0040 PDRB I. Jadi ini model yang didapatkan. Model yang didapatkan ini ya. Nah, cara menginterpretasikannya berarti setiap kenaikan 1% penduduk miskin akan menurunkan rata-rata lama sekolah kabupaten kota di Jawa Timur sebesar 0,2877 tahun, gitu ya. Kenaikan 1% penduduk miskin menurunkan 0,2877 tahun rata-rata lama sekolah kabupaten di Jawa Timur. Ini yang signifikan ya. Ini yang signifikan dilihat dari p-value tadi. Ini p-value-nya 0,000 signifikan. Yang PIP ini tidak signifikan, jadi tidak usah diinterpretasikan. PDRB ini juga signifikan, berarti dapat dikatakan kenaikan produk domestik regional bruto per kapita sebesar satuannya ini juta rupiah ya. Ini satuannya juta rupiah. Jadi interpretasinya kenaikan PDRB sebesar 1 juta rupiah akan menaikkan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur sebesar 0,0040 tahun ya. Setiap kenaikan 1 juta PDRB akan menaikkan rata-rata lama sekolah kabupaten kota di Jawa Timur sebesar 0,0040 tahun. Itu yang signifikan ini dan ini. Kita lanjut, ini model regresinya. Kita lanjut ke asumsi klasik. Ini sebelumnya ini skripsi saya udah merangkum ya, sama saya pakai regresi linear berganda juga. Ada 4 asumsi klasik yang harus dipenuhi: normalitas, rumus kedastisitas, non multikolinearitas, sama non autokorelasi ya. Jadi ada 4. Kita mulai dari yang pertama, normalitas dulu. Di sini saya menggunakan Jerky-Bera. Jadi harus terpenuhi asumsi normalitasnya. Asumsi normalitas diperlukan untuk melakukan uji F dan uji T pada model regresi, terutama untuk sampel kecil, gitu ya. Jadi harus terpenuhi. Ini library-nya dipanggil dulu, Ctrl Enter. Ini juga Ctrl Enter. Oh ini ya, yang Jerky-Bera yang ini. Kita kebalik.
Ini Shapiro Web nggak perlu, kita hapus saja. Ini kita cut, kita taruh di atas. Ini normalitas, Ctrl Enter. Tadi ya, kalau ininya library-nya belum ada atau error, diinstal dulu di sini. Install dulu di sini, cari T-Series. Nah ini, klik terus diinstal. Ini karena saya udah ada jadi nggak perlu diinstal. Nah, residualnya masih kurang ya, jadi ini kita copy, kita taruh dulu di sini. Residualnya kita belum mendefinisikan. Residual adalah residual dari OLS. OLS itu ini ya. Jadi kita harus definisikan dulu. Ctrl Enter. Ini library-nya kita run lagi. Nah, Jarkibera tes dari residual. Kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat ya, p-value-nya lebih besar dari 0,05, artinya gagal telak H0. Ketika gagal telak H0, berarti error berdistribusi normal. Sini ya. Ini bisa dilihat telak H0 jika p-value kurang dari alpha. Karena p-value-nya ini lebih besar dari alpha 0,05, jadi gagal telak H0, maka error berdistribusi normal. Jadi aman ya. Ini aman. Kita lanjut ke uji berikutnya. Homoskedastisitas. Di sini harus terpenuhi juga homoskedastisitas karena konsekuensi dari pelanggaran ini adalah penduga yang dihasilkan tidak lagi efisien, meskipun tetap tidak bias dan konsisten. Udah nggak efisien lagi. Penduganya atau estimasi dari parameternya. Nilai dari koefisien regresinya udah tidak konsisten lagi. Kita panggil dulu library-nya, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Ini yang ini ya, BP test, Bruce Pagan test. Ini kita pindah dulu. Nah, tadi kita run, udah kita run. Terus kita Bruce Pagan, ya, menggunakan uji Bruce Pagan. Sama interpretasinya, p-value kurang dari alpha tolak H0. Kita pengennya p-value-nya lebih besar dari alpha ya. Nah ini p-value lebih besar daripada alpha 0,05. P-value-nya kan 0,1562. Sedangkan ini lebih besar dari 0,05 sehingga gagal tolak H0. Ketika gagal tolak H0 berarti ini ya, variance and error konstan, jadi aman, tidak melanggar homoskedastisitas. Kita lanjut ke uji berikutnya, non multikolinearitas. Ini diperlukan sedangkan apabila multikolinearitasnya tinggi mendekati sempurna, maka standar error yang dihasilkan akan besar, sehingga koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan akurasi yang tinggi. Jadi harus terpenuhi ya. Mirip-mirip sebenarnya. Kalau ini koefisien regresinya tidak dapat diestimasi dengan akurasi yang tinggi. Dapat dilihat dari nilai VIF. Ini harus kurang dari 10 ya. Ini harus kurang dari 10. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 mengindikasikan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen, sehingga harus mengeluarkan mengeluarkan variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 tersebut. Kita coba nilai VIF-nya. Ini yang ini ya. Kita nilai VIF dari sintaks ini. Ini tadi normalitas, ini homoskedastisitas, ini non multikolinearitas. Run. Berhasil. VIF dari OLS tadi model ini ya. Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat VIF-nya kurang dari 10 semua. Jadi aman. Tadi kan harus kurang dari 10 ya. Kalau lebih dari 10 dikeluarkan dari model. Ini dilihat aman. Kemudian yang terakhir ini non autokorelasi, diuji dengan Derwin Watson.
Non autokorelasi ini apabila terjadi pelanggaran asumsi non autokorelasi, konsekuensinya sama seperti pelanggaran-pelanggaran rumus kedastisitas, yaitu penduga tidak lagi efisien, meskipun masih tidak bias, konsisten, dan berdistribusi normal. Selain itu, dari sumber yang lain, akibat dari adanya autokorelasi ini dapat dikatakan bahwa standar error yang dihasilkan akan cenderung kecil atau underestimate, kemudian akan menyebabkan T hitungnya menjadi besar, yang pada gilirannya akan menjadi overestimate. Jadi inilah, sama aja, menjadi tidak konsisten ya. Penduga yang dihasilkan tidak lagi efisien, ya, menghasilkan standar error yang kecil sehingga menyebabkan T hitung yang sangat besar. Coba kita run, Ctrl Enter. Nah, ini dapatkan nilai DW sebesar 9894. Kita lihat ininya. Keputusannya ini dapat dilihat dari grafik ya. Ini saya udah buka juga di Nitro biar bisa dicoret-coret. Ke bawah. Nah, ini. Nilainya tadi nilainya tadi 0,98 0,9894. Nah, kita lihat nilai DL dan DU-nya. Ini batas atas dan batas bawahnya. Kita cari tabel Durbin-Watson. Nah, ini ya. Kita buka di jumlah variabel. Ini alfa 5%. Taraf ujinya. Kemudian variabel bebasnya ada 3. Nah, kabupaten kota di Jawa Timur ini jumlahnya ada 38 ya. Jadi kita cari di sini variabelnya ada 3 variabel bebas dan 38. Nah, jadi ini angkanya. Benar ya? Ini angkanya 3177, batas bawahnya 3177, 1,3177. Ini batas bawahnya 1,3177, batas atasnya 6563, 1,6563. Yang kita harapkan dia ada di sini, gagal tolak H0. Mau ya, gagal tolak H0 ada di antara DU dan 4 min DU. Tapi dia hasilnya ada di sini, di area yang ini, sehingga hasilnya tolak H0 dan terjadi autokorelasi spasial positif. Jadi angkanya ini ada autokorelasi spasial ya, sehingga model yang dihasilkan ini sebenarnya kurang bagus, karena ini sebagai contoh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kawan-kawan melakukan modeling dengan menggunakan RLB dan ada autokorelasi spasial, saran saya mending kalau nggak ganti ini ya, ganti variabelnya, dicoba-coba aja diganti sampai aman semua. Ini asumsi klasik, karena nanti kalau ini aja nggak aman, pasti pas ujian skripsi sidang pasti bakal dibantai. Mending ganti aja ininya, namanya variabelnya. Di sini berarti errornya ada autokorelasi spasialnya ya, atau saling terkait errornya. Sebenarnya ini autokorelasi ini terjadi biasanya di data-data yang time series. Kalau data-datanya spasial, ini kan sebutannya data spasial ya, karena data wilayah atau cross section berdasarkan wilayah gitu. Sebenarnya autokorelasi ini tidak relevan. Namun kalau ada autokorelasinya tetap aja tidak disarankan digunakan gitu. Mending ganti variabel. Baik itu variabel dependennya berarti ganti topik mungkin ya, atau variabel independennya diganti-ganti sampai tidak ada
autokorelasinya. Atau bisa juga solusi lain seperti skripsi saya ini. Ini juga ada autokorelasinya, tapi autokorelasinya bukan yang sampai di area sini, tapi masih di sini, tidak ada keputusan. Nah, ini saya lanjutkan ke regresi spasial. Regresi spasial, karena di regresi spasial ini juga dia malah justru perlu data-data yang ada autokorelasi antar wilayahnya. Jadi lanjut ke sini, model spasial. Ya, sekian tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan atau request silahkan komen. Mungkin di tutorial berikutnya saya akan menjelaskan mengenai regresi spasial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.